Di negeri yang dibangun dari butir padi, sawah pernah menjadi hamparan harapan. Namun, kini hijau yang dulu menghampar perlahan berganti tembok-tembok perumahan. Secara nggak langsung iya. Sekarang kan kita di sini kita punya keahlian cuma tani. Nah kan ada pembangunan, ya paling bisanya kita kuli bangunan. Itu pun kalau emang dari proyek ada yang ngajak. Ya kalau di sini sih rata-rata yang tadinya petani, ya kuli-kuli begitu, kuli bangunan, kuli bongkar muat. Gitu. Emang bener sih, tanpa saya sadarin itu ngerasa kepinggirin karena ada perumahan. Ketika swasembada pangan terus digembor-gemborkan pemerintah, petani kini justru kehilangan lahannya. Ini adalah sebuah cerita ironi antara impian dan kenyataan. Saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Saya ulangi, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Di Tambun, Kabupaten Bekasi, lahan yang dulu menghampar luas kini berangsur menyusut. Dari 450 hektar sawah di Desa Srihati, hanya sekitar 250 hektar yang masih tersisa. Sebagian besar sudah berubah jadi perumahan dan kawasan industri. Kini tinggal 10 hektar lahan yang masih dimiliki oleh petani. Sisanya sudah terjual ke pengembang perumahan. Saiful adalah salah satu dari ratusan petani yang tersingkir oleh derasnya pembangunan. Sebelumnya, ia mengandalkan sawah warisan orang tua untuk hidup. Namun pada akhirnya, tanah itu harus terjual ke tangan pengembang. Yang dulu ini sawah garapan saya, di warisan dari orang tua saya. Sekarang udah jadi perumahan, jadi saya udah nggak bisa garap. Dulu dapat warisan ini berapa luas, Pak? Saya dibagi sama orang tua saya 9.000 meter. 9.000 meter. Lalu setelah dibagi tanah itu, Bapak menggarap tuh? Garap. Waktu itu saya dibaginya bukannya bentuk sawah, udah dijual jadi dibagi duit seharga 9.000 meter, jadi jualnya bareng-bareng sama saudara saya. Tapi Masih saya garap. berapa lama, Pak? Kurang lebih 4-5 tahunan saya garap. Ya sampai dia dibangun ya udah saya silakan. Pertama sih diuruk dulu. Kurang lebih 5 tahun saya garap. Ya emangnya tanahnya udah dijual ya, habis kita mau gimana sama perumahan. Ya sekarang udah nggak ada garapan, ya saya sekarang nganggur. Habis mau gimana lagi, emang usahanya tani, ya nggak punya garapan ya nganggur. Mau kerja kan udah tua umurnya, kerja apa sekarang, udah jadi ya paling di rumah ya miara ayam, entok gitu, buat ngisi-ngisi keseharian. Nah ini dulu petani, Pak. Sekarang ini dia udah jadi begini, udah mungutin rongsok. Soalnya sawahnya udah jadi perumahan. Dulu dia sawahnya dijual,
Ya sekarang udah nggak punya kerjaan, sawahnya udah jadi rumah. Itulah petani zaman sekarang tuh nasibnya kayak gini. Panennya berarti panennya nih. Iya, panennya panen kardus. Habis buat nutupin sehari-hari dia, Buat kebutuhan. buat kebutuhan. Terus kalau nggak gini gimana dia sehari-hari? Kalau nyawa ya emang sawahnya lahannya udah nggak ada, udah ada habis jadiin perumahan. Ya beginilah nasibnya, mau nggak mau harus dijalanin. Nah, kalau kagak ada karus-karusan gini udah habis misalkan. Habis udah nutur-nutur di ini gini. Tempat-tempat itu yang buangan. Buangan sampah, Nah, limbah-limbah rumah. iya, mau buang limbah-limbah rumah. Terus bagaimana lagi? Iya, Kerja ya udah tua. udah tua, udah kepake. Indonesia adalah salah satu negara dengan konsumsi beras tertinggi di dunia. Badan Pangan Nasional pada tahun 2024 mencatat, rata-rata orang Indonesia mengkonsumsi sekitar 78 kg beras per tahun. Namun, meski mengaku sebagai negara agraris, Indonesia belum sepenuhnya mandiri dalam memenuhi kebutuhan berasnya. Itu sebabnya pemerintah terpaksa membuka keran impor. Langkah ini berulang hampir setiap tahun, yang memicu perdebatan soal ketahanan pangan nasional. Misalnya bagaimana Indonesia mau mencapai kedaulatan pangan kalau sektor pertanian yang masih ada itu tidak diproteksi. Padahal kita juga sudah punya kebijakan sebenarnya misalnya tentang undang-undang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi ada area-area tanah pertanian yang sebenarnya sudah diproteksi, tapi kadang karena tadi ada land pressure, ada tekanan terhadap kebutuhan tanah skala besar, maka meskipun kita punya undang-undang yang memproteksi lahan pertanian pangan berkelanjutan, itu pun bisa tidak aman dari proses-proses konversi tanah pertanian tadi. Karena pendekatan pemerintah kan selalu soal ketahanan pangan, food security, tapi lupa tentang rencana kedaulatan pangan, apalagi kita mau bersuasembada secara pangan, tetapi pertama masih impor, membiarkan pangan impor masuk, sehingga itu menekan harga pangan untuk pangan lokal yang diproduksi oleh petani kita. Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyebutkan, setiap tahun ratusan ribu hektar lahan produktif hilang. Sawah yang dulu hijau kini perlahan berganti menjadi bangunan permanen, perumahan, dan kawasan industri. Nah, Indonesia nggak punya rencana tata guna tanah secara nasional, sehingga perubahan-perubahan landscape agraria yang terjadi di Indonesia itu tidak terkendali dan tidak ada juga proteksi terhadap tanah pertanian. Apakah itu untuk kebutuhan sektor industri ataupun salah satunya misalnya desakan atau kebutuhan untuk membangun kawasan-kawasan perumahan, baik yang sifatnya real estate ataupun perumahan rakyat misalnya. Nah, ini tentu harus ditata dan ditertibkan oleh pemerintah, jangan sampai justru kontradiksi dengan agenda yang sedang ingin didorong. Misalnya bagaimana Indonesia mau mencapai kedaulatan pangan kalau sektor pertanian yang masih ada itu tidak diproteksi. Padahal kita juga sudah punya kebijakan sebenarnya misalnya tentang undang-undang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menyusutnya luas lahan tak hanya mengubah wajah desa, tapi juga memengaruhi hidup harian para petani. Dulunya mereka hidup bergelimang panen, namun kini untuk makan pun harus membeli beras di pasar. Dari dulu sih yang saya rasain waktu orang tua masih ada, kita itu belum pernah beli beras. Kalau sekarang ini udah beli beras mulu. Jadi kita
buat nyimpen aja kita nggak ada buat makan. Habis gimana mau nggak mau karena keimpit utang buat modal nyawa. Jadi kita mau nggak mau harus dijual. Di tempat yang sama, Safar, ketua kelompok tani Alas Malang Desa Srihati Tambun Utara, masih bertahan dengan 1 hektar tanah garapan. Tanah ini dulunya milik Safar sebelum ia menjualnya ke perusahaan. Bertani di tengah-tengah perumahan bukan hal yang mudah. Safar kesulitan mendapatkan air irigasi karena saluran lama sudah tertutup pembangunan. Bahkan, limbah perumahan pun mengalir masuk ke sawahnya yang membuat tanaman padinya rusak. Hasil panen pun jauh dari harapan. Modal yang dikeluarkan lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Ya kalau dulu bagusnya kayak gitu, ya minimal itu 1 hektar bisa 6 ton. Dulu bisa lebih dari 6 ton, karena sumber air dari irigasinya lancar. Setelah ada perumahan, ya itulah akhirnya irigasi tertutup sama perumahan. Terus pesawahan yang pinggir-pinggir perumahan kena limbah-limbah kocok perumahan. Air-air comberan dari perumahan, kan ngaruh juga untuk tanaman padi. Saya pasrah, karena bukan punya hak milik saya, bukan. Iya, saya udah pasrah aja. Bagi Saiful dan Safar, bertani tetap menjadi pilihan hidup yang tak bisa ditinggalkan. Meski terus terhimpit pembangunan, meski terus merugi, mereka tetap menanam. Kong, bagaimana itu hasil panen? Ya hasil panen kusok nek, tuh hasilnya padinya dibuang begini nek tuh. Iya, kekurangan air juga, hasilnya jauh menurun. Padinya juga kurang bagus nek, tuh berasnya kayak gini tuh, ada hitam-hitamnya juga. Gimana nih nek? Emang hasilnya berapa kintal, Kong? Hasilnya cuma 6 kintal 18 kilo buat bayar pupuk sama obat sempret, traktor juga, tandur juga. Ya kita ini selama ini jadi beli beras mulu. Bisa juga beli beras tiap hari buat masak. Habis gimana orang panennya gagal, padinya kena limbah, nggak kena air dari irigasi, hujan langka musim timur. Anak-anak mereka pun sudah tak lagi berminat melanjutkan. Sawah dianggap tak lagi menjanjikan masa depan dan memilih anak-anak itu berpaling mencari hidup yang lebih pasti di perkotaan. Namun, para petani tua tetap bertahan di Pematang. Meski mereka sadar, sawah yang tersisa mungkin bukan warisan yang bisa dinikmati, tetapi beban hutang yang tak kunjung lunas. 55. Tiga. Ya kalau petani gini Pak, yang namanya petani ya kadang-kadang ada bagus, kadang-kadang ada kusok juga, nyawa gagal. Ya, akhirnya dia terimpit utang. Dalam arti kata utang itu utang obat, pupuk, buat traktor, itu ngutang. Karena emang ada kegagalan sebelumnya kan gitu. Jadi enggak selamanya petani itu panennya panen raya atau bagus. Enggak selamanya, ada juga kusok, gagal panen. Kalau gagal panen, petani gagal sekali aja udah tetap utang bayar gitu. Tutup lubang gali lubang.
Umumnya petani kayak gitu. Nah ini punya petani yang belum terjual, yang masih punya orang sini. Ya paling tinggal berapa hektar, nggak banyak. Dia belum dijual ke perumahan, masih digarap sama dia sendiri. Masih punya Kira-kira orang. berapa hektar? Ya kurang lebih ada 5 hektaran. Sosok Safar dan Saiful hanyalah potongan kecil dari gambaran besar nasib petani di negeri ini. Pola yang terus berulang dari desa ke desa tentang sawah yang semakin menyempit, hasil panen yang tak menentu, dan petani yang terus berada di bawah tekanan hidup. Konversi lahan pertanian menjadi perumahan membuat tanah yang seharusnya memberi makan bangsa justru hilang perlahan. Namun, di tengah kondisi itu, para petani tetap menjaga tanah yang tersisa. Sebab mereka meyakini selama masih ada yang menanam, masih ada harapan untuk hidup. Ya kalau saya sih sebagai petani ya merasa keberatan. Cuman ya balik lagi kan karena kondisi, Bang. Ya kalau buat perumahan, ya emang bener kampung jadi rame, jadi banyak orang. Cuman kalau kayak saya yang usahanya tani, ya itu lahan saya habis, jadi saya sekarang nggak bisa tani. Ya mungkin dari pemerintah juga mudah-mudahan bisa, dia ada lahan di satu desa tuh yang nggak boleh dibangun perumahan khusus buat pertanian. Ya titiknya kan kalau yang bisa membendung itu kan pasti pemerintah, kalau petani itu nggak bisa. Cuman kalau buat kondisi di Srimahi sekarang itu rata-rata semua ya udah 80% lah udah punya pengembang lahan pertanian. Jadi pengembang juga ngasih garap sebelum dipakai sama dia, silahkan garap gitu. Artinya alhamdulillah kurang bagus Pak, karena ketinggalan, nyawanya nggak bareng. Jadi memang satu sakit juga. Sakit ya. Iya, jadi sakit sampai 2 kali nandur ini Pak. Perumahan gitu mempengaruhi nggak sih Pak dengan pertanian gini? Pengaruh lah. Gimana maksudnya pengaruhnya Pak? Pengaruhnya kan sekarang nyawa nggak kompak Pak. Karena berebut air dekat. Satu kan dia buang limbah-limbah dia juga kan jatuh selalu ke sawah. Ada tambah. Contoh yang di sana itu padi jarang jadi Pak. Karena limbah dari air got sawah perumahan. Jadi kan air sabun jatuh ke situ semua. Di tengah dilema pertanian dan pembangunan, solusi harus dihadirkan. Perlindungan lahan pertanian menjadi keharusan. Tanpa itu, petani akan terus terpinggirkan dan kedaulatan pangan hanya menjadi wacana belaka. Negara harus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan begitu, negara dapat mencegah konversi lahan pertanian produktif menjadi non-pertanian. Kalau pemerintahan Prabowo itu hanya menjanjikan swasembada pangan, tapi kemudian tata cara mencapai swasembada pangan itu tidak dibarengi dengan menjalankan agenda reforma agraria, yaitu tadi satu, bagaimana memastikan tanah-tanah pertanian itu terlindungi. Kemudian tidak hanya sekedar itu, memastikan tanah pertanian itu bisa diproteksi, juga bagaimana pengembangan ekonominya. Jadi kalau ini tidak segera
ada upaya-upaya yang lebih komprehensif, misalnya dalam kerangka reforma agraria, ya tanahnya dijaga, kemudian juga model pengembangan pertaniannya juga kemudian disupport oleh pemerintah. Saya pikir justru jangan-jangan cita-cita swasembada pangan itu cuma jadi delusi aja gitu loh, bahwa tahapan-tahapannya juga tidak dikerjakan, karena yang ada kan tadi fakta di lapangan sektor pertanian rakyat kita itu semakin berkurang, lahan-lahan pertanian semakin kecil atau yang terjadinya gurmisasi. Selama ini, petani dianggap sebagai penghasil beras semata, padahal mereka adalah penopang hidup bangsa. Tanpa petani, nasi di meja makan tak akan ada. Tanpa sawah, kedaulatan pangan tak akan terwujud. Nah, kalau kita memang mau mencapai kedaulatan pangan, kemandirian pangan atau swasembada pangan, tidak bisa dilakukan secara parsial. Oh, hanya sekedar pupuknya, hanya sekedar benihnya. Tetapi harus dalam kerangka yang komprehensif. Reforma agraria di Indonesia itu harus berjalan. Ya tanahnya dari hulu ke hilir, kemudian pupuknya, benihnya, pendidikannya, kemudian kesejahteraan petaninya, bagaimana badan-badan usaha milik petani, koperasi, kredit union, bank petani itu juga diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Justru bukan misalnya harus dikasih pilihan yang sangat dilematis. Kalau misalnya bertahan bertani pun tidak menjanjikan, penghasilan tidak mencukupi. Di sisa pematang yang masih bertahan, petani seperti Saiful dan Safar terus menanam. Meski hasil tak sebanding, meski hidup semakin sulit, mereka tetap memegang cangkul sebagai simbol harapan. Kalau untuk persawahan masih ada harapan. Ya mudah-mudahan masih ada untuk petani. Ya karena saya memang orang tani kan gitu.